Halo sahabat-sahabat semua dimanapun Anda berada, Christine Liman di episode kali ini akan membawakan satu produk terbaru dari Allianz, yaitu asuransi kesehatan murni tanpa unit link, tanpa investasi yang bernama SHCP Plus atau Smart Health Care Premier Plus. Mari kita saksikan bersama. Oke, jadi SHCP Plus adalah sebuah produk yang sudah ditunggu-tunggu juga, yaitu apa? Yaitu adalah asuransi kesehatan murni tanpa unit link, ya, seperti ini definisinya teman-teman. Diluncurkan pada bulan Juli tahun 2021 dan merupakan asuransi kesehatan murni tanpa investasi. Jadi banyak banget yang sudah menanyakan, ya, pengennya asuransi kesehatan yang murni saja, tidak perlu ada embel-embel investasi, dan sekarang ini adalah produknya untuk Anda. Oke, kita lanjutkan ya. Keunggulan dari produk itu apa sih ya? Keunggulannya banyak sekali, antara lain 1, menanggung biaya perawatan sesuai tagihan dengan limit hingga puluhan miliar per tahun. Lalu klaim secara cashless di Indonesia dan luar negeri loh ya, sesuai wilayah pertanggungannya. Yang ketiga, plan didasarkan pada jumlah tempat tidur bukan harga kamar. Jadi dengan plan yang berdasarkan jumlah tempat tidur ini akan membuat teman-teman sekalian terbebas dari inflasi ya. Karena harga kamar rumah sakit itu semakin naik dan tidak menentu naiknya ya. Jadi meskipun kita nanti sampai usia tua pun, kalau diberikan Tuhan umur panjang ya, kita sudah terjamin ya, karena plan yang kita ambil adalah berdasarkan 1 atau 2 tempat tidur, bukan plan kamar, harga kamar lagi. Oke, kita lanjutkan. Yang berikutnya, bagi Anda yang ingin mengambil polis keluarga, diberikan diskon sebesar 5% ya untuk pengambilan polis keluarga. Yang kelima, ini luar biasa, tidak ada batasan kunjungan dokter ataupun konsultasi spesialis. Jadi, kalau biasanya di produk lain, biasanya dibatasi 2 dokternya dalam sehari. Nah, di SHCP ini sama ya dengan produk HSCP Plus yang ada di episode saya sebelumnya, itu tidak ada batasan kunjungan dokter. Mau 10, 20, dokter internis ya, dan macam-macam, itu semua sesuai dengan tagihan. Luar biasa sekali. Oke, lalu nomor 6, keunggulannya nomor 6, dialisis, fisioterapi, perawatan kanker, biaya transplantasi, biaya donor transplantasi organ, ini sesuai tagihan. Poin 6 ini penting, kenapa? Karena penyakit-penyakit yang seperti inilah yang menguras kantong, menguras dompet, dan bikin keluarga-keluarga bangkrut ya. Kanker, jantung, ginjal, itu menurut statistik klaim besar sekali ya biayanya, dan itu yang paling banyak membuat keluarga-keluarga bangkrut. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Ya, keunggulan nomor 7, masa tunggu penyakit kanker itu 90 hari, lalu tersedia manfaat rawat inap alternatif atau inpatient care di rumah untuk kondisi darurat nasional. Nah, ini mirip seperti HSCP Plus ya di produk kesehatan sebelumnya. Jadi misalnya situasi seperti sekarang ini, lagi pandemi, rumah sakit full, tidak ada kamar, dan pasien direkomendasikan oleh rumah sakit untuk bisa isolasi mandiri di rumah atau dirawat di rumah atas rekomendasi dokter dan rumah sakit. Itu bisa ya di cover di produk ini. Berikutnya, menanggung pengobatan tradisional seperti herbal dan pengobatan Cina. Luar biasa ya. Jadi ini akupunktur, semua termasuk yang bisa di cover. Lalu menanggung konsultasi psikiater rawat jalan. Lalu menanggung peralatan medis tahan lama dan anggota tubuh buatan. Yang nomor 12, dilengkapi opini medis kedua atau expert medical opinion, lalu dilengkapi fasilitas bantuan medis darurat. Nah, ketentuan umum produk ini apa sih? Ketentuan umumnya ada sebagai berikut ya. Jenis produknya itu seperti yang saya sudah sebutkan tadi, asuransi kesehatan murni berdiri sendiri atau stand alone. Kontraknya itu adalah tahunan. Mata uangnya rupiah, dan manfaat produknya itu ada manfaat dasar seperti biasa, yaitu rawat inap dan pembedahan. Lalu kita bisa menambahkan rider. Tentu saja menambah rider berarti menambah premi ya. Ada bermacam-macam rider seperti limit booster tahunan, rawat jalan, rawat gigi, persalinan. Jadi ini adalah rider-rider yang bisa ditambahkan dan tentu saja menambah premi. Limit booster itu riset setiap tahun. Nanti di slide berikutnya saya akan jelaskan lebih detail mengenai booster ya teman-teman ya. Kita lihat ketentuan umum yang berikutnya.
Usia masuknya itu untuk rawat inap, rawat jalan, dan rawat gigi 30 hari sampai dengan 70 tahun. Ya, luar biasa ya. Nah, sedangkan untuk persalinan itu 16 sampai dengan 45 tahun. Masa perlindungan, rawat inap, rawat jalan, rawat gigi itu sampai dengan usia 99 tahun, sementara persalinan sampai dengan usia 46 tahun. Nah, banyak yang bertanya, kalau persalinan ini misalnya, ya dia sudah punya anak pertama, dia mau berhenti dulu, nggak mau lagi ambil rider melahirkan, bisa nggak? Bisa. Ya, di setiap ulang tahun polis itu manfaat bisa di take out. Dan bisa masuk lagi ketika misalnya dia ada punya program anak kedua, itu bisa ya pada saat ulang tahun polis ya. Jadi sangat amat fleksibel untuk manfaat persalinan. Berikutnya, masa tunggu dibedakan berdasarkan sebabnya. Seperti biasa ya ini teman-teman, penyakit secara umum itu masa tunggu 30 hari, penyakit khusus atau kronis ya, perawatan gigi palsu itu masa tunggu 12 bulan, kanker 90 hari, dan penyakitnya sudah ada itu dikecualikan ya. Cara klaimnya itu bisa cashless di rumah sakit rekanan Allianz di wilayah perlindungan, dan reimburse di luar rekanan rumah sakit di wilayah perlindungan. Untuk klaim di luar wilayah perlindungan itu dapat dilakukan dengan sistem prorata tergantung plan yang dipilih. Berikutnya, ketentuan umumnya jika naik kelas perawatan gimana? Jika tidak tersedia kamar sesuai plan, boleh naik kelas ke kamar selama maksimum 2 kali 24 jam ya. Setelah itu harus turun ke kamar yang sesuai plan, atau jika tidak nanti akan dikenakan tarif prorata. Nah, ini penting untuk di-note, frekuensi pembayaran premi itu adalah tahunan. Bisa semesteran tapi lebih tinggi 4%. Bisa triwulanan tapi lebih tinggi 8%. Bisa juga bulanan lebih tinggi tapi 20%. Jadi kalau ambil secara tahunan itu lebih murah ya. Nah, fasilitas cashless tersedia baik untuk pembayaran secara tahunan, menggunakan kredit card maupun transfer, dan juga secara semesteran, triwulan, bulanan itu menggunakan kredit card only. Artinya apa? Jika misalnya teman-teman mau ngambil pembayarannya itu per 3 bulan, per semester ya, tidak bisa per tahun misalnya, apakah itu bisa cashless ketika digunakan di rumah sakit? Jawabannya adalah bisa. Jadi pembayaran mau bulanan, triwulan, tahunan itu semua bisa cashless. Dengan catatan, pembayaran yang semesteran, triwulan, dan bulanan itu harus menggunakan kartu kredit ya, seperti itu. Lalu, untuk polis keluarga, ini menarik, ada diskon 5% untuk premi seluruh anggota keluarga. Berlaku untuk keluarga inti, ya, suami, ayah, ibu, istri, anak-anak maksimum usia 18 tahun atau 23 tahun maksimum jika kuliah. Dan maksimum 5 tertanggung dalam satu polis. Nah, pilihan plannya apa aja? Ini sama persis dengan HSCP Plus yang pernah kita bahas di video sebelumnya. Ada 10 plan ya teman-teman, dibedakan berdasarkan wilayah pertanggungan, jumlah tempat tidur, limit tahunan, booster, dan lain-lain. Teman-teman bisa baca di sini ya, komplit sekali. Dan saya mau ada catatan. Wilayah pertanggungan maksudnya apa? Maksudnya adalah berlaku di negara-negara yang termasuk wilayah pertanggungan. Di luar wilayah pertanggungan untuk kondisi tidak darurat, klaim tetap dapat dilakukan dengan sistem prorata, ya, sebagian biaya ditanggung Allianz, sebagian lagi ditanggung nasabah dengan persentase tertentu. Nah, berapa persentasenya nanti bisa konsultasi ya dengan saya ketika pembuatan proposal ya. Dan untuk kondisi darurat di luar wilayah pertanggungan tetap ditanggung penuh. Ini luar biasa ya, darurat di luar wilayah pertanggungan tetap ditanggung penuh. Nah, jumlah tempat tidur ini juga sering dijadikan pertanyaan, terutama mengenai batas harga kamar ya. Nah, yang dijadikan patokan itu adalah harga terendah ya teman-teman di rumah sakit dengan kamar mandi di dalam. Jika tersedia beberapa kelas kamar yang menyediakan satu tempat tidur, misal VIP, VVIP, Suite, dan Presiden Suite, maka yang dipakai adalah kelas terendah yaitu VIP. Namun, catatan khusus untuk plan Prime dan Signature diperbolehkan menempati kamar satu tingkat di atas kelas terendah. Dalam hari ini adalah kelas VVIP. Jadi khusus untuk Prime dan Signature ini berguna banget terutama pada saat ke luar negeri ya, karena kamar di luar negeri itu berbeda dengan Indonesia. Jadi ini cukup membawa keuntungan ya. Lalu saya mau memberikan catatan juga tentang jumlah tempat tidur dan batas harga kamar. Ini sering dibahas ya. Yang dipakai adalah yang lebih tinggi. Misalnya contoh, nasabah mengambil plan Essential Plus.
dengan satu tempat tidur atau batas harga kamarnya itu 1,3 juta per hari. Sedangkan harga kamar VIP di rumah sakit yang dimasuki hanya 1 juta. Ini biasanya case terjadi misalnya di daerah-daerah kecil ya. Dan di atasnya ada kamar VVIP dengan harga 1,2 juta per hari. Maka nasabah boleh memakai kamar VVIP. Contoh, saya sering kasih contoh ini untuk nasabah saya yang tinggal di kota kecil. Jadi misalnya dia ngambil plan Essential Plus. Essential Plus itu batas kamarnya kan 1,3 juta per hari. Nah, misalnya dia pergi ke kota kecil, di mana di kota kecil itu VIP satu tempat tidur terendahnya misalnya cuma 1 juta. Sementara kan batas harga kamar dia 1,3. Maka di rumah sakit di kota kecil tersebut, dia berhak menempati satu kamar di atasnya. Misalnya VVIP di rumah sakit tersebut adalah 1,2 juta. Ya, maka dia berhak menempati kamar VVIP di rumah sakit tersebut. Ya, so itu adalah pemahaman dari batas kamar, ya, yaitu adalah batas yang tertinggi di rumah sakit tersebut. Nah, saya mau bahas tentang booster, ya. Booster ini adalah tambahan di luar limit tahunan dan riset setiap tahun juga. Dan limit booster bersifat pilihan dengan menambah premi. Nah, jadi limit booster ini diadakan supaya misalnya ada teman-teman yang budgetnya terbatas, nggak mau ngambil booster, ya udah nggak apa-apa. Tapi booster ini diriset setiap tahun dan tidak bisa ditambahkan di tengah jalan. So, jadi ambillah dari awal limit booster, itu sangat direkomendasikan, ya. Nah, bagaimana dengan premi, Christine? Premi versus usia ada di tabel berikut ini, ya. Pria dan wanita tentu saja berbeda. Nah, ini tabel premi yang saya bikin dalam ribuan rupiah dan per tahun, ya. Kalau per bulan beda lagi, seperti yang dijelaskan di slide sebelumnya. Kalau per bulan itu lebih mahal dibandingkan dengan kita membayar tahunan, ya. Lalu di sini ada juga plan tabel kedua adalah Essential Plus sampai Signature. Teman-teman bisa lihat dan bisa japri saya di nomor berikut ya untuk mendapatkan tabel ini ya, sehingga teman-teman bisa, atau proposal yang selengkapnya. Nah, berikut catatan ya, premi berlaku tahunan. Ini seperti yang saya sudah bahas tadi, tersedia premi semesteran, triwulan, dan bulanan, tapi premi lebih tinggi 4% untuk semesteran, 8% lebih tinggi untuk triwulan, 20% lebih tinggi jika bulanan, dan pembayaran harus dilakukan melalui kartu kredit jika ingin dipakai secara cashless atau gesek kartu. Ya, jadi kalau bayar tahunan aman, mau bayar cara apapun itu aman, tetap bisa dipakai secara cashless. Tapi untuk yang di luar pembayaran tahunan, teman-teman harus pakai kartu kredit supaya kartunya bisa dipakai secara cashless. Oke, nah ini baik premi tahunan maupun semesteran, triwulan atau bulanan dapat dipakai secara cashless atau gesek kartu. Ya. Tabel manfaat lengkap, teman-teman bisa baca selengkapnya di sini. Ada brosurnya juga. Nanti bagi yang butuh brosur bisa japri saya di nomor WA berikut ini ya. Saya akan kirimkan brosurnya kepada teman-teman semua, atau di website saya di perlindungankeluargaku.com, cari SHCP Plus ya. Itu ada tabel manfaat dan brosurnya komplit sekali. Materi ini juga komplit di situ ya. Lalu seperti biasa ada daftar penyakit khusus masa tunggu 12 bulan. Ya, apa saja? Ini biasa teman-teman ya, batu ginjal, penyakit jantung, katarak, segala bentuk jenis tumor jinak atau kista polip, ya, lalu penyakit amandel, kencing manis, TBC, gangguan kelenjar tiroid, lalu apalagi hipertensi ya, semua gangguan darah ya, kolesterol, gagal ginjal kronis, segala jenis hernia, dan wasir, dan macam-macam. Ini semua adalah yang termasuk masa tunggu 12 bulan. Selengkapnya juga ada di website saya. Dan bagaimana untuk prosedur cashless di luar negeri? Ini prosedurnya, teman-teman bisa baca di sini. Yang terpenting, langkah pertama adalah hubungi International Assistance at Medica International Assistance di 1550126. 1550126 ya. Jadi setelah menelepon nanti langkah-langkah berikutnya akan dipandu oleh International Assistance ya. Jadi ketika berobat di rumah sakit di luar negeri itu sudah aman, sudah membawa guarantee letter. Oke. Berikutnya, info lebih lanjut ya, teman-teman bisa mendapatkan informasi yang lebih komplit tentang produk SHCP Plus ini di website saya. Silakan kunjungi teman-teman www.perlindungankeluargaku.com, cari Smart Healthcare Premier Plus atau SHCP Plus, nanti akan muncul di sana, dan hubungi Christine Liman untuk mendapatkan brosur SHCP Plus dengan WhatsApp saya di nomor di bawah ini ya. Oke.
Demikian ulasan tentang produk terbaru asuransi kesehatan murni tanpa investasi SHCP Plus dari Allianz. Ya, produk yang bagus banget. Teman-teman jika butuh informasi lebih lanjut atau mau dibuatkan proposal, silakan menghubungi Chris Liman di nomor WhatsApp berikut ini dan kita bisa berdiskusi lebih lanjut dan kita bisa bedah polis Anda secara gratis. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya. Salam sehat buat kita semua.